Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mat, kali ini kita akan bahas tentang sistem koordinat kartesius. Kalian tahu nggak apa sih itu sistem koordinat kartesius? Yuk kita bahas. Jadi, sistem koordinat adalah penunjuk lokasi suatu benda pada bidang tertentu. Pada bidang kartesius, koordinat biasanya digambarkan dengan patokan dua buah sumbu koordinat X atau horizontal dan Y garis vertikal seperti pada gambar berikut. Satu yang horizontal ini disebut garis sumbu X, sedangkan yang vertikal itu disebut sumbu Y. Nah, biasanya di sini ada bilangannya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula yang di sebelah kirinya, tetapi bernilai negatif. Garis vertikal juga ada yang untuk positif dan ada juga yang nilai negatif. Penulisan titik koordinat adalah X dan Y seperti ini. Nah, misalnya jika contohnya di sini adalah titik A, sebutkan titik koordinat A, maka bisa kita tulis ini sama dengan A itu yang pertama. Kita lihat di sini yaitu garis X-nya yaitu 5. Kemudian kita lihat garis Y-nya adalah 4. Jadi penulisan titik koordinat A adalah 5,4. Setelah kita membahas apa itu sistem koordinat kartesius tadi, selanjutnya kita akan membahas yaitu sejarah sistem koordinat kartesius beserta penemu-penemunya. Koordinat kartesius ini ditemukan oleh seorang ahli matematika yaitu René Descartes. Ciri utama koordinat kartesius adalah adanya dua garis tegak lurus yang saling berpotongan di suatu titik. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai kunci koordinat. René Descartes lahir pada 31 Maret 1596 di desa La Haye, Prancis, dalam keluarga kelas atas yang berpendidikan. Desa ini kemudian dinamakan Descartes untuk menghormati jasanya. Sayangnya ibunya meninggal tak lama setelah itu, sehingga Descartes diasuh oleh neneknya dari pihak ibu. Ayahnya menikah lagi dan nenek kecil tumbuh dalam pengasuhan penuh cinta. Meskipun sejak lahir ia memiliki kesehatan yang buruk dan menderita batuk terus-menerus. Pada usia 10 atau 11 tahun, ia bersekolah di sekolah Sweet di Levat Ajo. Sebagai perlakuan khusus, ia diizinkan untuk bangun lebih siang dibanding siswa lainnya. Nah, selama 7 atau 8 tahun di sana, ia mempelajari logika, teknologi, filsafat Latin dan Yunani dalam 2 tahun terakhirnya. Ia juga mulai mempelajari matematika dan fisika, yaitu sistem koordinat Freifeld-Short yang menjadi cikal bakal akar dari fisika itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan karir awalnya. Bagaimana sih pendidikan dan karir awalnya René Descartes? René Descartes ingin René Descartes menjadi pengacara. Maka René Descartes belajar hukum di Universitas Poitiers. Meskipun ia tidak pernah berpikir, pada usia 22 tahun Descartes mendaftar di tentara Belanda, di mana ia mempelajari teknik militer dan semakin tertarik pada kematematikaan dan fisika. Berada di Jerman, ia mengurung diri sebuah ruangan hangat dan mendapat 3 mimpi yang ia yakini sebagai petunjuk untuk menemukan tujuan hidupnya. Descartes mengubah jalur hidupnya setelah serangkaian mimpi kenabian pada malam 10 November 1619. Selanjutnya yang kita bakal bahas tentang kontribusi besar yang di Descartes. Pada tahun 1637, René Descartes memperkenalkan ide-idenya dalam buku Discours de la Méthode yang mencakup 3 bagian utama, yaitu adalah geometri yang berisi dengan geometri, las méthodes, meteorologi, dan leodeptik yang berisi tentang optik. Dalam La Geometri, ia mengusulkan bahwa setiap titik dalam 2 dimensi dapat dijelaskan 2 angka, 1 untuk lokasi horizontal yaitu sumbu X
dan satu lagi untuk lokasi vertikal yaitu sumbu Y. Nah, itu tadi tentang kontribusi besarnya. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih koordinat kartesius itu bisa terbayangkan oleh Descartes? Jadi, ada sebuah kisah legenda yang menyebutkan bahwa Descartes menemukan ide ini pada saat ia berbaring sakit. Ia menyadari bahwa posisi lalat dapat dijelaskan dengan dua nilai numerik. Ada jarak horizontal dan vertikal dari sudut ruangan sebagai titik referensi. Pencerahan ini mengubah cara kita memahami ruang dan selain pencipta koordinat kartesius, dia juga merupakan seorang filsuf. Dan salah satu frase yang terkenal adalah cogito ergo sum. Walaupun terdengar sangat sederhana, maknanya sangatlah dalam. Aku berpikir maka aku ada. Dia menyadari eksistensinya. Terkadang frase ini sering disalahartikan. Sebenarnya maksud tadi bukanlah bahwa berpikir menyebabkan keberadaan, bukan melainkan melalui berpikir kita menjadi keberadaan kita. Filosofi ini menjadi dasar sistem pemikiran logis yang mempengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga kenapa sih disebut Kartesius, kenapa nggak yang lain? Sebenarnya Kartesius dinamai Kartesius karena nama René Descartes. Descartes kalau dalam bahasa lain itu disebut Kartesius. Dan menariknya juga, ia tuh jarang dipanggil sebagai René atau Descartes. Dalam perkenalannya, ia sering menggunakan nama panggilannya, yaitu seorang Vitae. Lalu ada pengaruh sistem koordinat Kartesius. Kartesius memberikan dasar bagi pengembangan kalkulus oleh Leibniz dan Newton. Sistem ini juga memungkinkan penggabungan dua aliran utama matematika, yaitu geometri dari Mesir dan Yunani, serta aljabar koordinat Kartesius. Descartes menyatukan keduanya. Ilmu besar ini sehingga matematika dapat digunakan untuk memvisualisasikan fisika, astronomi, dan ilmu lainnya. Nah, selain itu ada kemajuan matematika. Yang pertama, ada notasi aljabar modern yang dibuat oleh Descartes itu sendiri. Descartes memperkenalkan penggunaan huruf kecil seperti A, B, C untuk kuantitas yang diketahui, dan X, Y, Z untuk kuantitas yang tidak diketahuinya. Dia tidak menulis 5 kali 5 kali 5, namun dia menulis 5 pangkat 3. Kalau kita tahu nih, misalkan kita ambil titik 1, 2,4, dan 3,9, itu merupakan X. Y kuadrat yang menimbulkan sebuah parabola. Jika kita cerminkan, maka dia akan melengkung. Nah, dari penjelasan tadi, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokohnya. Itu yang pertama René Descartes, yang kedua yaitu Carl Friedrich Gauss, yang ketiga yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, dan yang terakhir Isaac Newton. Nah, dari yang keempat yang sangat berperan di sini yaitu René Descartes. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal pembahasan tentang sistem koordinat Kartesius, di mana sebuah pesawat semula berada di titik A. Pesawat ini bergerak 3 satuan ke selatan, lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan, dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Jadi, titik koordinat pesawat tersebut saat ini adalah bermula dari titik A, di mana titik A yaitu 1,2 bergerak
3 satuan ke selatan menuju titik 1, negatif 1, kemudian belok ke arah barat sejauh 4 satuan menjadi titik negatif 3, negatif 1. Terakhir, pesawat belok ke arah utara sejauh 2 satuan menjadi titik negatif 3,1. Nah teman-teman, gimana nih? Kalian udah paham nggak dari video yang kami sudah buat tentang apa sih itu sistem koordinat kartesius? Kalau teman-teman belum paham, tolong komen di kolom komentar ya. Nanti kita bakalan bahas lagi di video selanjutnya. Bye-bye.